Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Raihan Rizkula Noel dan rekan saya Muhammad Gani Falian dalam Buletin 2 News yang menyajikan ringkasan berita terpenting, aktual, dan mendalam. Keputusan pemerintah untuk mewajibkan campuran etanol sebesar 10% ke dalam bensin menjadi sorotan utama. Kebijakan ini yang bertujuan untuk menekankan emisi karbon dan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor justru menuai polemik serius di kalangan distributor bahan bakar swasta. Penolakan muncul menyusul kekhawatiran SPBU swasta seperti Shell dan Vivo yang menilai kandungan etanol dalam base fuel Pertamina berpotensi memengaruhi kualitas bahan bakar yang mereka jual. Bahan bakar minyak Pertamina belakangan menjadi sorotan karena mengandung senyawa kimia etanol. Adanya kandungan etanol sebanyak 3,5% dalam base fuel Pertamina yang menyebabkan BBM swasta batal membeli stok BBM dari Pertamina di tengah kekosongan stok BBM. Namun kabar terbaru, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap mewajibkan campuran etanol 10% ke BBM jenis bensin demi menurunkan dampak emisi karbon serta ketergantungan impor bensin. Industri etanol dalam negeri pun disebut akan dikebut dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Meski demikian, Bahlil memasuki bahwa mandatory E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut hal itu perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya secara global. Kebijakan biofuel kini diterapkan di lebih dari 70 negara. Pemerintah Indonesia melalui Pertamina mulai memperkenalkan kebijakan percampuran etanol dan BBM, namun langkah ini sempat menuai reaksi dari sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo yang menilai kandungan etanol dalam base fuel Pertamina berpotensi memengaruhi kualitas bahan bakar. Terkait, jadi sebenarnya kandungan etanol. karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang enggak dia. Kayak saya lah kan. Betul. Saya pengen nasi Padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan. Kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan. Gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Penolakan itu menambah keresahan publik. Kekhawatiran pun merembak. Apakah pencampuran etanol bisa memunculkan masalah jangka panjang pada bensin kendaraan konsumen? Pengamat otomotif Fitra Eri berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan SPBU swasta. Nah, mungkin pemerintah juga menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan dari SPBU swasta. Tentunya tidak bisa dipaksa tanda ketik untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka, karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU akan seperti kualitas yang mereka tentukan. Nah, disitulah makanya saya pikir bahwa pemerintah juga memang harus memikirkan ekonomi secara makro, tapi juga harus fair. Etanol merupakan fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong. Di banyak negara, senyawa ini menjadi komponen wajib dalam bensin karena membantu meningkatkan oktan dan menurunkan emisi. Sementara itu, situasi keamanan di wilayah Papua mulai memanas. 2 pesawat tempur TNI dilaporkan mengguncang markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Kiwirau. Operasi ini dilakukan sebagai respon tegas atas serangkaian aksi kekerasan yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Pada hari ini tanggal 6 bulan Ketegangan kembali meningkat di wilayah pegunungan Papua. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kembali mengerahkan pesawat tempur Super Tucano untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Operasi udara ini dilakukan setelah intelijen militer mendeteksi aktivitas kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam serangkaian penyerangan terhadap pos keamanan dan warga sipil di beberapa wilayah pedalaman. Dalam rekaman yang beredar, terlihat jelas pesawat Super Tucano melintasi di langit pegunungan Papua dan melancarkan tembakan ke arah target yang telah ditentukan. Aksi ini merupakan bagian untuk operasi militer terukur untuk menekankan gerak kelompok bersenjata yang selama ini bersembunyi di kawasan hutan dan pegunungan dengan medan yang sulit dijangkau pasukan darat.
TNI memastikan bahwa serangan ini telah melalui proses perencanaan dan pengawasan ketat untuk menghindari korban dari masyarakat sipil. Sementara itu, pasukan gabungan TNI dan Polri di darat terus memperkuat pengamanan di sejumlah titik strategis guna mencegah aksi balasan dari pihak TPNPB. Hingga kini, pihak TNI belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah target yang berhasil dilumpuhkan. Namun, operasi militer ini disebut sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua yang selama ini hidup dalam bayang-bayang konflik bersenjata. Wilayah Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, hari ini, Senin 6 Oktober 2025, diserang bom dari udara untuk membasmi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Kodam 15 Ngalum Kupel pimpinan Brigjen Lamek Alipki Taplo. Lebih parahnya, kawasan pemukiman warga sipil juga dilaporkan tak luput dari serangan bom udara menggunakan 2 buah pesawat militer. Demikian keterangan Pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB mengutip laporan resmi dari Panglima TPNPB Kodam 15 Ngalum Kupel di Kiwirok. Ito lumada ko na ito. Kuya kakak. Kakahublan na ako muna kung punya. Ito ko ba ito na ako punya. Kung kasi mabihap yung puna mo ito punan na. Ako na hiba, ako na hiba. Kuya kakalaw, tolong ko lang dahil nakawaw yung labi. Memangin na napilong na yung video ya. Foto hele yang adil, foto hele yang adil. Lao. Tadi udah mau video. Kuliah besok perang alau eh. Keluar tiga lah kan aku tuh be. Ada yang lagi di rumah ada yang lagi anu mah. Siap. Ini pesawat perang ini ada ini 2 pesawat. Tolong. Pada hari ini tanggal 6 bulan 10 2025. Pesawat perang sudah masuk di Kiwirok. 2 pesawat. Jadi negara tahu. Ini buktinya ada ini, bukti kejahatan Indonesia ini. Ini apa? Demikianlah laporan ini kami susun berdasarkan hasil jurnal yang telah kami teliti berdasarkan sumber pada Tribun Network, Tribun Papua, Tribun Timur, serta Metro TV yang telah dilakukan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih. Saya Raihan Rizkullah Noel dan rekan saya Muhammad Gani Falian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.